Hello guys, gue Dey Corbuzier. Kali ini, gue nggak akan bahas teori konspirasi atau roasting artis, tapi sesuatu yang lebih penting, kesehatan mental. Apalagi buat kalian para agen perubahan di Madrasah Sanawiyah yang lagi cari ide proyek sosial. Kesehatan mental itu bukan cuma jargon, tapi isu nyata yang ngaruh ke semua orang. Kalian pernah ngerasa susah fokus belajar? Misalnya, saat kalian duduk di depan buku atau laptop, tapi pikiran kalian malah melayang kemana-mana. Rasanya seperti ada kabut yang menghalangi konsentrasi, atau gampang banget ke bawah suasana hati. 1 menit kalian bisa merasa sangat bahagia, tapi tiba-tiba aja merasa sedih tanpa alasan yang jelas. Perubahan suasana hati yang cepat ini bisa sangat mengganggu. Nah, itu tandanya kesehatan mental itu penting. Kesehatan mental bukan hanya tentang tidak memiliki gangguan mental, tapi juga tentang bagaimana kita mengelola emosi dan stres sehari-hari. Kesehatan mental itu bukan cuma soal gila atau waras. Banyak orang berpikir bahwa selama mereka tidak mengalami gangguan mental yang parah, merehat secara mental. Padahal, kesehatan mental itu lebih kompleks dari itu. Kesehatan mental itu kayak spektrum. Ada berbagai tingkat dan jenis kesehatan mental, dari yang sangat sehat hingga yang membutuhkan bantuan profesional. Ada kalanya kita senang, ada kalanya kita sedih. Ini adalah bagian normal dari kehidupan. Namun, penting untuk mengenali kapan perasaan sedih atau stres mulai mengganggu keseharian kita. Yang jadi masalah, kalau sedihnya itu udah berlebihan dan ganggu kegiatan sehari-hari. Misalnya, kalian jadi sulit bangun pagi, kehilangan minat pada hobi, atau merasa tidak berenergi sepanjang hari. Coba deh, bayangin kalau kalian lagi sakit flu. Saat flu, tubuh kita terasa lemah, kepala pusing, dan sulit untuk fokus pada tugas-tugas sederhana. Badan lemes, kepala pusing, susah fokus kan? Semua aktivitas sehari-hari jadi terasa berat dan melelahkan. Nah, kesehatan mental yang terganggu juga gitu. Bedanya, yang kena mental itu pikiran kita, bukan badan. Pikiran yang kacau bisa membuat kita merasa tidak berdaya dan kehilangan arah. Bedanya, yang kena mental itu pikiran kita, bukan badan. Pikiran yang terganggu bisa membuat kita merasa cemas, stres, dan bahkan depresi. Tapi, dampaknya bisa kerasa kemana-mana. Pikiran yang tidak sehat bisa mempengaruhi produktivitas kita, membuat kita sulit berkonsentrasi, dan menurunkan kinerja kita di sekolah atau tempat kerja. Hubungan sama teman jadi berantakan, nilai jelek, males ngapa-ngapain. Kita jadi mudah tersinggung, sulit berkomunikasi, dan merasa tidak termotivasi untuk melakukan apapun. Parahnya, bisa bikin kita ngerasa sendirian dan putus asa. Perasaan kesepian dan putus asa ini bisa membuat kita merasa terisolasi dari orang-orang di sekitar kita. Makanya, penting banget buat jaga kesehatan mental, sama kayak kita jaga kesehatan badan. Mulailah dengan hal-hal sederhana seperti berolahraga, makan makanan sehat, dan tidur yang cukup. Jangan ragu untuk mencari bantuan profesional jika merasa perlu. Sayangnya, masih banyak mitos tentang kesehatan mental. Mitos-mitos ini seringkali membuat orang salah paham dan enggan mencari bantuan yang sebenarnya mereka butuhkan. Informasi yang salah bisa menyebar dengan cepat, terutama di era digital ini, di mana semua orang bisa dengan mudah mengakses berbagai sumber informasi. Ada yang bilang kesehatan mental itu tabu, aib keluarga. Pernyataan seperti ini sangat merugikan, karena membuat orang yang mengalami masalah kesehatan mental merasa malu dan takut untuk berbicara atau mencari bantuan. Padahal, kesehatan mental adalah bagian penting dari kesejahteraan kita secara keseluruhan. Hello, ini zaman udah modern. Kita hidup di era di mana informasi dan pengetahuan tentang kesehatan mental sudah semakin maju. Banyak penelitian dan studi yang menunjukkan betapa pentingnya menjaga kesehatan mental. Sama seperti kita menjaga kesehatan fisik. Kesehatan mental itu sama kayak penyakit lain, bisa diatasi kalau ditangani dengan benar. Ada banyak cara untuk mengelola dan mengobati masalah kesehatan mental, mulai dari terapi, konseling, hingga pengobatan medis. Yang penting adalah kita tidak mengabaikan gejala-gejala yang muncul dan segera mencari bantuan profesional. Mitos lain yang sering muncul, orang yang ngaku depresi itu cuma cari perhatian. Ini adalah salah satu mitos yang paling berbahaya. Depresi adalah kondisi medis yang serius dan bisa mempengaruhi kehidupan seseorang secara signifikan. Menganggapnya sebagai sekadar upaya mencari perhatian hanya akan membuat penderita merasa lebih terisolasi dan tidak dipahami. Serius deh, depresi itu bukan drama, bukan juga candaan. Depresi bisa menyebabkan rasa sedih yang mendalam,
kehilangan minat pada aktivitas yang biasa dinikmati, dan bahkan bisa berujung pada pikiran untuk bunuh diri. Ini adalah kondisi yang membutuhkan perhatian dan penanganan serius. Depresi itu penyakit dan perlu ditangani dengan serius. Ada banyak bentuk dukungan yang bisa diberikan, mulai dari dukungan emosional dari keluarga dan teman, hingga bantuan profesional dari psikolog atau psikiater. Jangan pernah meremehkan dampak dari depresi dan selalu berikan dukungan kepada mereka yang membutuhkannya. Terus, ada juga yang bilang, cukup berpikir positif, semua masalah mental pasti hilang. Ini adalah mitos yang sangat menyesatkan. Meskipun berpikir positif bisa membantu, itu bukan solusi ajaib untuk semua masalah mental. Masalah kesehatan mental seringkali kompleks dan membutuhkan pendekatan yang lebih mendalam. Berpikir positif itu penting, tapi nggak cukup buat atasi masalah mental yang rumit. Kita perlu pendekatan yang komprehensif, termasuk terapi, dukungan sosial, dan kadang-kadang pengobatan. Jangan pernah ragu untuk mencari bantuan profesional jika merasa kesulitan mengatasi masalah mental. Makanya, penting banget buat kita semua untuk berhenti percaya sama mitos-mitos yang salah ini. Mitos-mitos ini hanya akan memperburuk stigma dan membuat orang yang membutuhkan bantuan merasa lebih terisolasi. Mari kita bersama-sama melawan hoaks dan menyebarkan informasi yang benar tentang kesehatan mental. Yuk, kita belajar dan kasih tahu orang-orang di sekitar kita tentang kesehatan mental. Dengan pengetahuan yang benar, kita bisa membantu menciptakan lingkungan yang lebih mendukung dan memahami bagi mereka yang mengalami masalah kesehatan mental. Jangan biarkan mitos menghalangi kita untuk memberikan dukungan yang mereka butuhkan. Bab 3. Support System. Senjata pamungkas hadapi badai. Pernah dengar pepatah? Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nah, itu juga berlaku buat kesehatan mental. Dukungan dari orang-orang terdekat, kayak keluarga, sahabat, atau teman, itu penting banget. Mereka bisa jadi tempat cerita, tempat bersandar, dan sumber semangat saat kita lagi sedih. Nggak harus selalu ngasih solusi, cukup dengerin dan ngasih dukungan aja udah sangat berarti. Sebaliknya, kurangnya dukungan bisa bikin masalah mental makin parah. Makanya, penting banget buat kita semua untuk menciptakan lingkungan yang saling dukung dan pengertian terhadap kesehatan mental. Bab 4. Lawan stres dengan jurus jitu. Stres adalah bagian dari kehidupan yang tidak bisa dihindari. Namun, kita bisa mengelola dan menghadapinya dengan cara yang tepat. Hidup itu pasti ada stresnya. Setiap orang pasti pernah merasakan tekanan, baik dari pekerjaan, sekolah, atau kehidupan pribadi. Tapi, bukan berarti kita harus nyerah sama keadaan. Kita bisa memilih untuk bangkit dan melawan stres dengan berbagai cara. Salah satu cara yang paling efektif adalah dengan menjaga kesehatan mental dan fisik kita. Ada banyak cara buat ngelawan stres dan jaga kesehatan mental. Pertama, olahraga. Olahraga tidak hanya baik untuk tubuh, tapi juga untuk pikiran. Gak harus yang berat-berat. Cukup jalan santai atau jogging aja cukup buat ngeluarin hormon endorfin alias hormon bahagia. Endorfin ini bisa bantu kita merasa lebih baik dan lebih positif. Kedua, meditasi atau yoga. Latihan pernapasan dan fokus pada diri sendiri bisa bantu nenangin pikiran dan mengurangi stres. Meditasi membantu kita untuk lebih sadar akan diri sendiri dan lingkungan sekitar, sehingga kita bisa lebih tenang dan fokus. Ketiga, lakuin hobi yang kalian suka. Hobi bisa jadi pelarian yang sehat dari rutinitas sehari-hari yang kadang membosankan dan menekan. Entah itu main musik, melukis, atau nonton film, luangkan waktu buat hal-hal yang bikin kalian senang. Melakukan aktivitas yang kita nikmati bisa membantu mengalihkan pikiran dari stres dan memberikan kita waktu untuk bersantai. Intinya, temukan cara yang paling efektif buat kalian dan lakuin secara rutin. Setiap orang punya cara yang berbeda untuk mengatasi stres. Jadi penting untuk menemukan apa yang paling cocok untuk diri kita sendiri. Jangan lupa untuk selalu menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan waktu luang. Serta selalu berusaha untuk tetap positif dan bersyukur atas hal-hal kecil dalam hidup. Dengan begitu, kita bisa menghadapi stres dengan lebih baik dan menjalani hidup dengan lebih bahagia. Bab 5. Kesehatan mental di tempat kerja. No more toxic productivity. Buat para workaholic, ingat, kerja keras boleh, tapi jangan sampai mengorbankan kesehatan mental. Toxic productivity alias budaya kerja yang menuntut karyawan untuk selalu produktif tanpa henti, itu bahaya banget.
Perusahaan juga punya tanggung jawab buat menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan suportif. Berikan waktu istirahat yang cukup, fasilitas yang memadai, dan program-program yang mendukung kesehatan mental karyawan. Ingat, karyawan yang sehat mentalnya pasti produktif. Gua harap video ini bisa membuka pikiran kita semua tentang pentingnya kesehatan mental. Ingat, kalian nggak sendirian. Kalau kalian ngerasa ada yang nggak beres sama kesehatan mental kalian, jangan ragu buat cari bantuan profesional. Ada banyak kok, hotline, konseling, dan organisasi yang siap bantu. Yuk, kita sama-sama ciptakan lingkungan yang suportif dan terbuka terhadap kesehatan mental. Karena kesehatan mental adalah tanggung jawab kita bersama.